Oke, selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan belajar tentang IG Ads for Clinic. Bagaimana saya akan sharing. Nanti kita akan lihat ya. Dari yang sebelumnya akun benar-benar dari nol, sekarang udah hampir di 129K. Bukan follower, tapi views-nya. Saat ini Instagram itu kadang-kadang follower itu nggak terlalu penting juga. Tapi yang lebih bagus kalau followernya itu bagus. Karena ternyata follower itu hanya melihat 10% saja. Jadi kalau dari 2000 paling sebenarnya yang aktif ke kita sekitar 200 ya. Kecuali kalau organik kita bagus, contoh kayak Denny Sumargo, akun-akun yang viral sudah seperti itu udah bagus banget. Nah, tapi jujur nggak semua orang punya kemampuan seperti itu. Saya bakal share hal-hal yang sederhana yang masih bisa dipraktekkan secara konkret. Oke, ya. Kelihatan ya notepad saya ya. Dok, hari ini belajar apa saja? Yang pertama adalah belajar why. Ya, apa sih why? Pertama kita akan belajar kenapa iklan gagal. Kenapa sih banyak iklan gagal? Kenapa marketing dan sales gagal? Nah, oke. Saya udah belajar banyak ya, muter-muter ya. Ternyata kalau kita masih belum menemukan kenapa kita gagal dan kita terus berjalan, itu yang jadi masalah. Itu ya. Saya mau tanya di sini siapa yang sudah biasa iklan dan sudah biasa pakai influencer marketing dan lain-lain, yuk. Saya pengen pengen sharing deh. Siapa saja? Boleh saya tahu? Siapa yang sudah mulai ngiklan? Oke, belum ya, nggak apa-apa ya. Kemudian yang berikutnya adalah kita akan belajar tentang what. Nah, kita akan belajar perbedaan mendasar. Sebenarnya ada apa sih sebenarnya iklan pakai Meta, kemudian versus kita iklan pakai Buspos. Yang saya ajarkan sekarang adalah yang pakai HP dan kita bisa udah mulai ngiklan sekarang. Nah, sebelum saya lanjut nih, saya nggak mau cuma teori doang didengar, ada record, kadang-kadang nggak didengar juga. Saya mau tanya, teman-teman sendiri sekarang siap nggak ngiklan nih? Hari ini langsung. Siapa yang siap? Ada yang siap kah? Karena ini yang saya kasih yang ilmu praktikal ya. Ilmu praktikal yang bisa dilakukan. Adakah? Oke, ya sudah. Karena diam seribu bahasa, oke, nggak apa-apa. Saya jelasin semuanya. Nanti teman-teman nanti bisa dengar ya. Oke, soalnya kalau saya eh, kosong begini bingung juga. Oke, ini Naufal laki-laki atau perempuan? Laki dok. Oke, siap. Tergantung budget. Ya, betul. Memang tergantung budget. Karena itu maksudnya harus dibenerin dulu ya. Karena Ya. kalau kita nggak siap budget agak berat ya. Karena teman-teman mau konten viral tuh berat, ya kan? Saya kasih pola yang simple, tapi mau nggak mau kita harus siapin anggaran. Karena kita itu di dunia estetik itu adalah pay for play sekarang ya. Kalau teman-teman nggak ngiklan, nggak endorse, agak berat sekarang. Mau pakai organik itu berat banget. Mas Noval, lokasi di mana? Eh, saya di Malang dok, cuman kliniknya orang tua di Pekalongan. Oh, Pekalongan. Ini klinik Ya, kecantikan atau klinik umum atau apa? klinik kecantikan. Oke, klinik kecantikan ya. Oke, siap budgetnya emang berapa? Aku tanya. Kalau itu belum saya tanyakan sih dok. Oh ya udah. Cuman Ini saya Mas diarahkan untuk Noval ikut yang ini webinar sendiri ini. atau siapa? Kenapa dok? Mohon maaf. Yang ini sendiri, yang punya kliniknya atau punya siapa? Eh, Punya orang tua saya dok. Oh, Saya ya sudah. Oke, sip. ditugaskan di Nanti awal kita, rangka berarti dok. karena itu sebenarnya mindsetnya harus kita benerin dulu ya. Karena teman-teman berharap budget 1 juta langsung dapat hasil nggak juga. Ada banyak faktor. Semua tergantung mental. Tapi ini adalah cara tercepat saya akan tunjukin ya. Akun saya buat baru sebulan, sekarang viewsnya udah 129K. Tekniknya simple, asal keberanian mental. Seperti itu. Ya, karena kalau misalkan kita nggak punya mental seperti itu agak berat ya sebenarnya. Kalau kita untuk bertahan di dunia ini, sekarang dunia estetik itu berat banget ya. Oke, what? Kemudian kita akan belajar tentang konten. Sebenarnya konten yang menarik itu apa sih? Ya.
Kemudian dari konten, saya pun akan ajarkan gimana pola kita langsung melihat dashboard. Ya, saya fokus sekarang yang di HP saja. Oke, melihat dashboard yang di HP tentang insight bisnis. Oke, yang how. Nah, ini adalah sekarang baru bagaimana langsung kita ngiklan. How pertama tentang cara konten, bagaimana menganalisa konten yang baik dan yang cocok. Oke, saya langsung kita lihat langsung dari konten saya saja, ya kan? Kemudian berikutnya adalah kita mulai bagaimana setup iklan kita. Ya, kita bakal demo sampai kita setup iklan secara langsung. Oke, ini adalah kita akan belajar sini maksimal kita sampai jam 11 ya. Saya nggak bisa terlalu lama. Karena itu teman-teman tolong difokuskan ya. Oke, kita mulai satu. Nah, 1.1. Kenapa sih iklan gagal? Ada yang tahu? Menurut teman-teman semua, yuk kita ngobrol. Kenapa iklan gagal? Mungkin karena kurang menarik dok dan Oke, harga good. tiketnya nggak pas. Karena iklannya hanya sekedar iklan. Ya, 1.1.1. Karena konten yang tidak menarik. Ada lagi? Apakah benar hanya konten yang tidak menarik? Ada lagi? Iklan gagal yang paling pertama, saya sudah spending hampir ratusan juta ya. Kemudian udah muter-muter, udah belajar banyak hal. Iklan gagal karena keyakinan yang gagal. Apa maksudnya, Dok? Ketika teman-teman mau ngiklan, dalam pikirannya adalah berhasil nggak sih? Berhasil nggak sih? Teman-teman bakal melihat orang yang spending yang dapat uangnya miliaran. Itu cara ngiklannya biasa aja, kontennya biasa aja. Karena guru-guru saya itu kontennya biasa aja. Tapi kok bisa sampai miliaran? Kontennya cuma poster yang biasa aja. Apa yang membuat bagus? Karena dia yakin. Teknis penting betul, tapi keyakinan jauh lebih penting. Ya, yang bisa buka suaranya boleh bareng-bareng saya. Ya. Teknis itu penting. Buka suaranya ya. Saya tahu teknis itu penting. Suaranya boleh? Ditirukan nggak dok? Iya, ngikutin kata-kata saya ya. Saya tahu teknis itu penting, Saya Saya tahu tahu teknis teknis itu itu penting, penting, tapi jauh lebih penting tapi jauh lebih lebih penting penting keyakinan itu sendiri. keyakinan keyakinan sendiri. itu sendiri. Sekali lagi ya, saya tahu Saya tahu teknis Saya itu tahu penting, teknis itu penting, tapi jauh lebih penting tapi jauh lebih penting penting keyakinan itu sendiri. keyakinan keyakinan itu itu sendiri. sendiri. Saat saya ragu di awal, Saat saya ragu di awal, konten apa iklan pasti gagal. iklan pasti gagal. Nah, itu dia, pahamin ya. Jadi teman-teman banyak yang fokus kepada dok teknisnya gimana sih kampanyenya apa gimana? Percaya saya, dimulai dari keyakinan. Ya, ini ada Mbak Mila nggak? Nah, ini sama kayak jualan ya. Sama kayak jualan, sama kayak kita sales dan marketingnya. Saya cerita sedikit. Klinik yang di Jakarta itu saya sendiri saya bangun mulai dari akun klinik sendiri tanpa tim medsos dan saya ngerjain mulai dari iklan, setup sampai jadi CS. Sebulan ini viewsnya 129K. Followernya ya, followernya masih dikit lah, 219 saja. Mendapatkan omset sekarang udah di atas 50 juta. Budget iklan yang saya udah keluarkan sekitar 6 jutaan. Kayak begitu dia. Kenapa? Karena saya yakin. Dan kegagalan kita, contoh ya, sedangkan saya punya tim, saya di Sukabumi itu lengkap, timnya lengkap, ada medsos spesialis, ada yang videografer, ya kan, konten kreator saya punya, kayak begitu. Tapi iklannya gagal. Kenapa? Karena tim saya nggak yakin. Jadi kalau marketing kita drop,
Siapa yang di sini merasa sekarang-sekarang kok drop ya? Boleh chat dong di bawah. Mbak Farah gimana? Dokter Farah? Agak drop atau naik sekarang? Untuk marketingnya, iklannya sih kita belakangan nggak konsisten karena ke band atau Total nggak total omset sekarang lainnya agak drop nggak? Atau bagus? drop drop Ya drop di 50%. mana-mana ya. Jadi nggak perlu khawatir. Itu bukan fokus ke teknis. Kalau teman-teman ngejar gimana cara iklan pertama, ubah dulu keyakinan. Percaya saya. Ini saya sudah ngobrol sama orang yang iklan ratusan juta, ratusan miliar. Iklannya selalu standar, tanpa interest, tanpa apa konten, tapi dia mencoba. Mencobanya itu luar biasa. Ya. Pertama adalah keyakinan yang gagal. Kita lihat ya, mental block pada iklan itu seperti apa? Tidak ada iklan yang boncos, yang ada hanyalah karena berhenti iklan. Oke, ulangi kata-kata saya lagi. Tidak ada iklan yang boncos, Tidak ada iklan yang boncos. yang ada hanyalah Ya, karena berhenti iklan. Yang yang ada ada hanya karena berhenti iklan. iklan. Ya, jadi stop bilang berkata dong iklan saya boncos udah berapa? Nah, kalau teman-teman ngobrol sama Mas Bram, Mas apa, iklan lu udah berapa? Ya, baru 5 juta untuk ngetes doang ya. Ada yang orang itu ada yang sampai iklan mau berhasil tuh bisa di 10 juta, 20 juta berapa? Kenapa? Karena konsepnya benar. Konsep yang benar itu apa? Bahwa iklan itu adalah investasi. Iklan itu adalah investasi. Saat iklan kita berjalan, maka kita sudah menyisipkan investasi brand kita pada benaknya. Yang jadi masalah adalah habis beres kena iklan, kita itu biasa aja follow up-nya. Itu yang jadi masalah. Kayak begitu. Yang sudah iklan berarti Dokter Farah ya. Sudah dok. Nah, kalau udah ada database terus gimana? Orangnya nggak respon apa? Biasanya apa namanya di follow up ya dok ya. Caranya? Em, jadi habis biasanya kan mereka lewat misalnya ngeklik landing page atau langsung dari bus iklan bus, kemudian mereka masuk ke WhatsApp ya. Kalau yang kan kita ada yang awareness, ada yang langsung WhatsApp. konversi ya dok ya. Ha. Nah itu mereka dari situ kita ini sih dok, maksudnya kita maintenance untuk mengingatkan promonya atau retargeting dengan iklan lagi sih dok. Berapa kali di follow up? Nah di follow up-nya ini yang nggak konsisten sebulan Pertanyaan saya itu berapa kalau kali? untuk yang belum belum yang masih cold ya dok yang Ah, segi cold itu masih 2 kali iya maksimal 2 kali kagak bisa. Catat ya, 8 kali minimal follow up. supaya nggak spam gimana dok? Kasih jeda. Nanti ya, teknisnya kayak contoh, teman-teman buat retargeting, habis beres kena iklan, buat lagi iklan yang lain untuk bisa masuk itu nanti teknisnya ya. Tapi yang paling pasti adalah karena kadang kita nggak berpikir iklan itu investasi. Ketika investasi, teman-teman pasti nggak mau rugi dong. Kayak begitu, ya kan? Ya, karena nggak mau rugi, maka kejar follow up sampai dapat. Kayak begitu ya. Jadi iklan itu terus menerus. Contoh ya, saya itu hampir per 2 hari sekali nge-broadcast, nggak apa. Kemudian itu nggak dibaca, ini kayaknya nggak dibaca ya. Ya sudah, terus iklan, terus iklan, terus iklan nggak pernah berhenti. Contoh ya, yang dari Skin Expander itu adalah ada beberapa orang yang saya udah blast selama 4 tahun berturut-turut, baru dibalas tahun keempat. Ternyata pas di seminar di apa ketahuan, Dokter Mets ya siapa ini ya? Ini yang saya suka dapat dan macam-macam. Ya, jadi itulah teman-teman. Jangan Berarti pernah personal berhenti. branding efek ya dok? Kenapa? Personal brandingnya ngefek banget ya dok? Iya, intinya adalah konsistensi kunci segalanya. Konsistensi tidak pernah menyerah adalah kunci segalanya untuk semuanya. Jadi, kenapa harus saya bangun lagi dari awal? Banyak orang itu, terutama pebisnis, dia tuh tidak melakukan
budgeting marketingnya. Padahal itu udah investasi. Kalau saya disuruh bangun skincare ya, saya itu 60% budget marketing, 40% operasional. Kalau disuruh ya sekarang. Ataupun kalau saya punya budget 2 miliar, 1 miliar untuk operasional pembangunan macam-macam, 1 miliar saya spending untuk iklan. Karena pola iklan itu adalah seperti eksponensial. Kalau iklannya nanggung, percaya saya, nggak akan bisa. Maka dok, apa yang harus dilakukan pertama kali? Mulai dari seluruh operasional, tolong spending, spendnya pisahkan itu adalah untuk iklan. Kayak begitu. Buat konten yang bagus, ngiklan ada budgeting, kayak gitu. Kenapa orang nggak bisa ngiklan? Cuma satu, karena pada saat dia ngejar omsetnya, dia tidak melakukan budgeting pada saat mau ngiklan. Sehingga kalau ditanya dok, saya nggak ada budget ya, karena nggak dibudgeting. Mau sampai kapan? Mau omset segimana pun juga sama, nggak akan ini. Apa yang saya lakukan pertama kali? Saya itu spending 20%. Omset 10 juta, saya langsung ngiklan berarti 2 juta. 20%. Kalau fase awal itu malah saya 1 banding 1. Omset 1 juta, iklan saya 1 juta. Omset 2 juta, saya iklan 2 juta. Baru ngefek. Kayak begitu. Kenapa saya bisa kayak begitu? Karena saya punya keyakinan yang tepat tentang iklan. Selama teman-teman tidak memahami hal tersebut, sampai kapanpun satu, teman-teman pasti akan ragu untuk beriklan. Kenapa harus iklan? Satu, teman-teman bukan influencer. Bukan orang yang ngomong sekali didengerin. Bener gak dok? Pilihan tuh cuma dua. Sekarang itu estetik itu, dunianya sudah sangat zona merah. Teman-teman kalau biasa saja ditinggalkan. Kalau geraknya gerak biasa aja itu ditinggalkan. Cuman dua pilihannya. Kalau nggak terbaik, berbeda. Di tengah-tengah, teman-teman nggak akan pernah kemana-mana. Itu yang penting di awal. Oke? 1.1, kenapa iklan gagal? Satu, karena keyakinan yang gagal. Keyakinan pertama adalah banyak orang berpikir, oh iklan boncos, oke gini. Iklan yang boncos adalah karena Anda berhenti beriklan. Saya waktu itu tanya ke Mas Faisal yang entrepreneur.id, saya tanya ke Mas Satya, dia bilang Mas Satya Perdana dari bisnis dia cuma dia bilang, nggak ada iklan yang gagal, yang ada hanyalah karena kamu berhenti. Sama kayak sama bisnis. Gak ada yang bisnis yang gagal. Yang ada hanyalah saat kamu berhenti. Ya kan? Kena terpaan topan dikit, kena terpaan sedikit, udah mundur. Ya kan? Jualan pun sama. Kena penolakan sedikit, udah mundur. Terus jalan. Saya cerita sedikit. Dokter X itu adalah startup yang saya bangun untuk membangun software klinik. Per hari ini mungkin total spending yang saya sudah keluarkan 650 juta. Per hari ini selama 3 tahun, masih minus. Sekarang baru menunjukkan udah mulai surplus sedikit-dikit. Apakah saya berhenti? Tidak. Terus berjalan. Karena saya tahu ketika saya berhenti, maka ya semuanya akan selesai. Semua usaha saya akan selesai. Dan ini di semua lini. Sales, marketing, finance, operation. Apalagi ini adalah para business owner-nya. CEO itu adalah harus punya keyakinan yang tidak pernah runtuh dalam kondisi apapun. Mau semua orang ninggalin Anda, mau semua tim ninggalin Anda, mau semua orang gak ada yang dukung Anda, kalau punya satu keyakinan, pegang itu. Itu yang saya pegang. Apa yang buat iklan saya berhasil waktu di Jakarta? Punya keyakinan, bayangin ya. Saya tuh ke Jakarta, izin belum ada. Kedua, tempatnya di lantai 3, susah. Tiga, nggak punya pelang nama. Empat, Dokter Mas belum ada sama sekali di Jakarta. Kelima, saya bukan influencer, saya bukan apa, saya belum banyak dikenal di Jakarta. Sukabumi, Tasik, oke. Beda saya pas ke Garut, udah banyak yang kenal. Seperti itu. Saya bukan apa-apa, nothing. Belum ada izin. Tapi saya bisa mencapai hal itu. Nanti saya akan tunjukin dashboardnya. Jadi, kenapa kita gagal di iklan? Kenapa kita gagal di marketing dan sales? Cuma satu. Karena kita nggak yakin. Bukan bisnis yang bermasalah, bukan iklannya bermasalah, bukan timnya bermasalah, tapi bisnis ownernya yang bermasalah karena dia nggak yakin.
Ini penting banget. Kalau dalam hukum Pareto ini 80-20. Iklannya bisa sama, kontennya bisa sama, tapi impact-nya bisa berbeda. Kenapa? Karena keyakinan. Dulu setiap kali saya posting untuk live, untuk apa, susahnya setengah mati. Tapi karena saya sudah yakin, sudah naik level keyakinannya, itu gampang banget. Ya, ini yang paling penting di awal. Makanya itu di MLM, di apa, pasti di sini. Bukan produknya yang gagal, tapi Anda lah yang nggak yakin sama produknya. Gitu. Dok, karena konten yang tidak menarik, betul, tapi hanya berperan 20%. Karena kalau orang ketemunya itu lagi sekarang saya tanya, ya kan? Pernah nggak ketemu, kalau zaman dulu kan lumayan viral ya, kayak tahu bulat. Siapa yang di sini ada tahu bulat? Udah pernah lihat? Tes tes. Coba dengar suaranya. Ada yang pernah lihat iklan tahu bulat? Tahu Belum bulat ya? ini Iya, tahu gimana dok? bulat digoreng dadakan Iya pakai iya, mobil kayak gitu muter. ada jinglenya. Oh iya, itu dok ada pakai Iya. mobil. Sekarang saya tanya, kontennya menarik nggak? Enggak juga. Tapi Konsisten. konsistensinya yang luar biasa, benar nggak? Iya dok. Ya. Jadi kunci kita gagal tuh di situ. Konsisten. Kalau udah dapat leads, kejar hal itu. Posting, story, dan macam-macam semuanya. Kejar itu. Ya, kalau saya pagi-pagi tadi ke Mbak Mila ya. Tes suaranya Mbak Mila mana? Sudah aman sekarang posisinya? Disampaikan oleh jurnalis Kompas TV, Jona Haburang, dan juga juru kamera, Alfa Farid. Oke, ini hari. Oke, ya. Pagi-pagi saya bilang adalah bahwa kalau mau berhasil cuma satu, pasang kacamata kuda. Fokus di depan aja. Jangan fokus kepada kendala. Dok, saya nggak punya tim konten kreator ya. Kamu sendiri, ya kan? Saya di Jakarta, saya sendiri konten kreatornya. Saya kamera-kamera yang apa kayak gitu kan. Saya sebagai yang punya klinik cabang di sini banyak 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 yang di sini. Saya tetap mau terjun lagi ke bawah. Kayak begitu. Di awal saya yang jadi CS-nya, ya kan? Saya chat satu-satu, saya tunjukin. Saya chat satu-satu, saya rubah caranya kayak begitu dia. Closing satu, closing closing berikutnya. Sekarang full book terus tiap hari. Padahal izin nggak ada, kagak dikenal, brandnya nggak jelas, belum belum ada kalau di Jakarta. Tapi outstanding karena seperti itu. Sampai sini kira-kira ada pertanyaan? Why ini adalah penting, jauh lebih penting daripada yang lainnya. Kenapa iklan gagal? Karena keyakinan yang gagal. Kedua, karena konten yang tidak menarik. Baru yang terakhir adalah karena tidak tahu caranya atau teknisnya. Keyakinan ini memegang peranan 20%. Konten yang tidak menarik ini, sorry, 80%. Konten yang tidak menarik ini memegang peranan 15%. Karena konten jauh lebih penting daripada teknis. Teknis ini hanya 5%. Ini komposisinya. Jadi orang nggak yakin mau teknisnya sekeren apapun, tetap gagal. Oke, seperti ini. Bagian pertama why selesai. Tolong saya mau sesi pertanyaan dulu karena ini yang paling penting. Saya gali dulu. Apa hambatan mental teman-teman semuanya? Silakan kalau yang mau sharing boleh. Silakan. Dapat apa hari ini? Harus yakin dan konsisten. Yang jadi Oke. hambatan kadang eh mikirnya, aduh ini apa budgetingnya udah bener belum ya? Kadang kita mikir gini, kita bisa aja kalah dengan yang budgetingnya lebih. Bener nggak sih, dok? Iya, betul. Tapi kan ada yang lain. Nggak selalu. Karena itu yang diyakini, maka masalahnya di situ. Ingat, budgeting ini kayak antrian. Mau dia budgetnya besar, tapi Facebook sekarang punya sistem yang adil. Iklan akan muncul satu-satu.
Kayak begitu. Problemnya, yakin nggak sama kontennya? Yakin nggak sama produknya? Kalau nggak yakin, nggak bisa. Gitu, Dokter Farah. Dapat sesuatu? Dapat dok. Berarti algoritma sekarang sudah lebih adil dok ya? Bukan algoritma. Coba sering searching ya. Masalahnya bukan algoritma. Facebook itu menggunakan AI berdasarkan apa yang Anda lakukan. Sekarang itu ngeri banget loh. Mbak Farah baru mikir apa, sekarang udah muncul iklan. Bener gak? Iya betul. Kenapa coba? Karena dia baca data dari chat Anda. Karena dia baca data dari banyak hal. Contoh, lagi ngobrol Mbak Farah misalkan tentang baju nih, ya, sama temen di WhatsApp ya. Percaya. Nanti eh, bisa besok, bisa siangnya, atau bisa selang 2 jam iklan muncul loh. Bener Itu gak? di WhatsApp dok. Itu di WhatsApp. Di WhatsApp. Hmm. Enggak, bener gak kayak gitu? Kalau saya biasanya di IG sih dok. Kenapa? Habis scrolling apa gitu terus tiba-tiba Iya, kan ada. Tapi ada iklan-iklan WhatsApp itu yang ada masuk namanya juga. Oh, audience benar-benar. audience network ya. Jadi misalkan Dokter Farah ngechat di WhatsApp, nanti iklannya muncul bisa di IG, bisa di mobile apps, bisa di mana-mana. Oh iya dok, ini beberapa waktu sih saya rasakan saya juga sampai heran. Iya, kayak begitu. Karena kan di retargeting. Belum nanti kalau pixelnya bisa di retargeting masuk pas nanti scrolling, pada saat muncul di Google muncul itu. Karena Oke. ada cookies dan semuanya ketakar. Seperti itu dia. Begitu. Apalagi nih dok. Kenapa? Ini apalagi berarti trennya. Berarti kan kita bisa masuk juga kan dok. Bisa apa? Bisa masuk juga dengan cara itu kan dok. Bisa Yang lain banget. bisa Gampang kok ngiklan. caranya. Kita juga bisa Tinggal ya. pakai iklan retargeting, pakai audience network, semuanya di checklist selesai. Oh, oke, siap dok. Tinggal pak kuat-kuat budget gitu doang. Simple. Oke. Dok, konsisten susah. Karena itulah yang membuat Anda gagal. Bukan konsisten itu susah, konsisten itu butuh waktu dan proses. Coba ganti ya. Sekarang ikuti kata-kata saya. Your words. Yuk, ikuti Your yuk. word. Your word. Ya. Oh, your word. Is create Discreet. your word. Your word. Kata-katamu menciptakan duniamu. Dunia. Ya. Dalam bukunya Viktor Frankl, dia dari tawanan Nazi, seorang psikolog. Dia menceritakan tentang bagaimana seorang bocah yang bisa lepas dari Nazi, dari camp Nazi. Ya kan? Saat seseorang itu bisa mati, bisa meninggal, itu bukan karena kondisinya, bukan karena dia di penjara atau apa. Mahatma Gandhi itu 3 tahun ya di penjara, nggak dikasih makan, macam-macam semua, tapi dia bisa bertahan. Mahatma Gandhi, apa yang apartheid itu yang di Afrika Selatan ya, ya, oke. Tapi ada orang kita lihat artis-artis Korea kan punya segalanya, punya rumah, punya apa, tapi karena haters doang dia bisa mampu bunuh diri. Kalau saya bandingin coba. Orang yang di penjara nggak dikasih makan dibanding sama haters dari netizen. Mana yang lebih parah kira-kira? Haters. Nggak, mana yang lebih parah di penjara atau haters? Dokter Farah, mana yang lebih parah? Haters dok. Menurut Dokter Farah gitu. Haters. Iya. Lebih parah daripada saat kita di penjara makan cuma seadanya disiksa. Mana yang lebih parah? Bener, haters. Apakah haters? Kenapa haters lebih 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 parah? Kan tidak real. Sekarang ini netizen eh, marah-marahin Anda atau apa? Emang efeknya kemana ya? Gue tanya. Emang mampu mengancam nyawa kita? Sekarang saya tanya, yang mau bersuara Mental siapa? yang kena dok.
Kenapa? Mental yang kena. Iya, mental pertama tanya gini, emang bakal mengancam nyawa kita? Kadang pikiran lebih jahat daripada jasmani. Enggak, sekarang saya tanya realistis. Emang bakal ngancam nyawa kita? Kalau secara langsung tidak. Mm-mm. Berarti tidak kan sebenarnya. Lah sekarang kalau dokter Farah di penjara, disiksa, nggak dikasih makan, mana yang lebih real problemnya? Di penjara. Iya, itu secara konkret kan begitu. Kenapa ada orang dalam kondisi yang parah, tapi dia masih bisa bertahan? Tapi mengapa ada orang, kalau saya bilang ya, cuman ada haters, dia bisa bunuh diri. Apakah masalahnya real? Tidak. Masalahnya adalah dia buat sendiri. Sekarang pikiran mental. Apakah benar-benar masalah itu terjadi? Saya tanya secara konkret. Kan enggak, bener gak? Cuma banyak yang ngomong, Dos. Iya, sekarang gini. Efek terburuk orang ngomong tuh apa sih? Mungkin Matiin kalau di sampai selesai kalangan, kan? iya sih. Ya sudah, itu kita realistis. Ini saya ketahuan nih. Teman-teman ini banyak gagal adalah karena fokus pada apa yang muncul, inner voice di dalam pikirannya. Ngiklan, baru ngiklan sedikit, aduh ini kayaknya gimana ya? Baru ditolak dikit ini kayaknya gimana ya? Produk kita gimana ya? Ini kayak gimana ya? Yang saya tangkap adalah seperti itu. Karena kenapa? Your word is create your world. Kata-katamu menciptakan duniamu. Secara tidak langsung sebenarnya. Apa yang muncul, tadi pilihannya adalah kenapa haters lebih banyak? Sudah otomatis teman-teman berarti masih banyak didominasi oleh pikiran mental yang membuat kita gagal. Kebayang nggak sampai sini? Ini saya bisa nangkep problemnya di situ. Setelah saya belajar beriklan semua, ngobrol sama orang yang udah spendingnya ratusan miliar dan macam-macam. Keberhasilan mereka adalah karena mereka punya mental yang keren. Kegagalan orang yang nggak bisa ngiklan adalah karena dia nggak punya mental dalam beriklan. Dan itu yang paling penting sebenarnya. Karena ingat, oke, sekarang buka lagi suaranya, soundnya. Buka lagi suaranya boleh? Bareng-bareng? Oke. Iya dong. Amatilah pikiranmu Latihlah pikiranmu Latihlah pikiranmu karena akan menjadi perkataanmu. karena akan menjadi perkataanmu. Amatilah perkataanmu amatilah perkataan karena Amatilah akan menjadi perkataanmu tindakanmu. karena karena akan menjadi tindakanmu. Amatilah tindakanmu amatilah tindakan Amatilah karena akan tindakanmu menjadi karena akan menjadi karena takdirmu akan menjadi atau omset. takdirmu. Takdir. Sekarang saya ambil. Tahu om. Saat dalam pikirannya, aduh ini boncos nih. Apa yang dia lakukan? Pikiran dia akan membuat dia berkata, iklan ini boncos nih. Ya kan? Habis beres kayak gitu, dia tindakan, aduh aku kayaknya lanjut atau enggak ya? Dia nggak lanjut. Akhirnya habis itu membuat iklannya, baru berjalan Facebooknya, baru mulai belajar, ya kan? Belum mempelajari, ternyata udah gagal. Kebayang ya? Sama hal teman-teman semua. Pada saat muncul secara tidak langsung, saya tanya, kan secara real konkret. Orang itu lebih bahaya orang di penjara, nggak makan, ataukah haters? Ketika teman-teman berbicara haters, coba kita evaluasi lagi. Jangan-jangan selama ini saya terlalu banyak fokus pada apa yang nggak bisa saya kontrol. Perkataan orang, pandangan orang, kayak begitu. Jangan-jangan itu yang membuat saya gagal. Dok, udah teknis saja kenapa saya bahas panjang tentang ini? Karena ini adalah kunci kegagalan. Teknis itu 15 menit kelar. Saya tunjukin caranya gimana, buka HP-nya, add budgetnya, kelar. 15 menit iklan jalan. Sesederhana itu. Tapi kalau pikirannya masih belum benar, keyakinannya masih belum benar, teman-teman saat melangkah akan ragu. Teman-teman saat bertindak akan ragu. Itulah yang membuat kita nggak konsisten. Kenapa kita nggak konsisten? Karena ragu. Kenapa kita ragu? Karena kita nggak yakin. Kenapa kita nggak yakin? Karena yang muncul dalam pikiran kita selalu hal-hal di luar kontrol kita. Ya, pagi tadi Mbak Mila udah saya ceramain Mbak Mila ya, buat kebaikan ya. Mana suaranya?
Hadir dok. Nah, kayak gitu. Terus gimana yang didapatkan tadi Mbak Mila? Tes, tes. Gimana apa yang didapatkan? Oh, agak berisik. Oke, ya. Oke, seperti itu dia. Teman-teman, saya izin 5 menit. Tadi ada pasien. Tolong diendapkan. Tolong disiapin akunnya. Karena kita akan mulai belajar teknis. Tolong di screenshot yang mau saya bahas tentang Reels tentang ininya ya. Oke, 5 menit lagi saya kembali lagi ya. Saya
Oke, sorry, sorry. Beres pasien. Sip, masih on? Yuk, sekarang kita mulai belajar kepada teknis ya. Sekarang di sini siapa yang sudah pernah iklan lewat Facebook Ads bagian belakang sama Facebook lewat HP? Tes, sudahkah? Halo, halo. Teman-teman stay tune. Oke. Kalau orang tua saya sepertinya pernah, cuman sekali dua kali gitu dok, karena mungkin mindsetnya masih kayak yang dibilang dokter tadi, belum Siap, boleh, nggak apa-apa. konsisten sama metode Sekarang yang saya kasih ya. gambaran ya. Dok, apa sih bedanya iklan pakai Meta sama Buspos? Dengan Meta, saya akan tunjukin dashboard di belakang. Kita itu bisa lebih spesifik. Dan saya tunjukin seperti apa dashboardnya. Kemudian, ini kita bisa banyak variasi. Kemudian apalagi dok, ini scale up-nya gampang. Karena semuanya kelihatan. Nah, Buspos, kalau fokusnya Instagram, bagus. Ini saran saya kalau teman-teman di kota-kota besar, karena mayoritas mereka adalah Instagram dan mobile, ini bagus. Tapi kelemahannya, nggak begitu kelihatan datanya. Beda kalau kita iklan pakai Meta. Ketika kita pakai Buspos, ini caranya mudah. Dan hasilnya langsung, asal bagus kontennya. Oke, sip. Sekarang saya akan tunjukkan dashboard kalau pakai Meta itu seperti apa sih. Saya tunjukin di sini. Nah, iklan di Meta ini, nah saya udah nggak bisa ngiklan, saya pakai akun karyawan saya. Kemudian, nah, pengelola iklan nanti dia akan bentuknya adalah seperti ini. Nah, teman-teman kelihatan ya. Contoh, nah ini dia ya. Aku lihat akun Jakarta. Nah, ini kesalahan akun. Budgetnya habis nih. Kita lihat yang lagi jalan ya. Yang lagi jalan, oke ini aja lah ya. Ini akun saya yang di Jakarta karena baru. Nah, di sini kita benar-benar bisa ngelihat secara detail. Apa aja sih ya? Kita bisa melihat tambah dana ya kan? Nah, sekalian dah tambah dana ya sambil saya ajarin caranya. Nah, kemudian saya selalu pakai namanya Google aplikasi pihak kedua namanya Google Autentifikasi. Karena kalau misalkan nggak pakai begini, kita agak susah. Soalnya gampang kehack ya. Jadi kita harus benar-benar diperhatikan. Nanti dia terus-menerus berubah-berubah. Oh, salah. Zia Putra 419 643. Nah, udah kayak gini, susah dah. Kadang-kadang agak sulit yang sudah seperti ini. Aduh, harus ganti lagi dah iklannya. Oke, sip. Nah, dengan kayak begini, kita bisa melihat banyak hal. Ya, dari sini kita bisa tahu ini adalah saya chat WhatsApp, percakapannya berapa, kemudian kita lihat anggaran totalnya semuanya berapa, ketahuan di sini. Nah, total biaya per hasilnya berapa, jumlah yang dibelanjakannya berapa, ini detail banget semuanya. Kita mau lihat jangkauannya berapa, kemudian di sini pun saya bisa ngiklan kolom-kolomnya kinerja klik adalah interaksi. Kita bisa tahu berapa orang yang ngeklik.
ya kan? Kita bisa tahu berapa tanggapan postingan, interaksi dengan halaman berapa, ini ketahuan semua. Seperti itu, ya. Biayanya adalah seperti ini. Itu dia, teman-teman. Inilah pentingnya seperti itu. Ketika kita pakai namanya WhatsApp, ketika kita pakai konten dengan Meta Ads. Nah, sekarang saya tunjukin lagi, kalau misalkan di HP, nanti sambil kita praktek ya, seperti apa. Nah, nanti saya akan tunjukin sambil praktek. Nah, sekarang karena Meta itu kita cuma kasih gambaran doang. Nah, sekarang kita harus tahu konten yang menarik itu seperti apa. Saya langsung tunjukin saja. Oke. Enaknya kalau yang di sini, teman-teman bisa pakai pengelola iklan. Kita bisa melihat di, aduh, ini kalau udah kayak gini error, autentifikasinya susah sekali. Hmm, kita masuk lagi ke Facebook. Kita akan melihat iklan yang menarik ya. Saya pakai akun saya yang di HP ya. Sekarang kita akan melihat akun kita yang di HP. Dokter Match. Oke. Sekarang saya masuk dulu ke sini. Saya tunjukin pakai HP saya ya. Saya masuk dulu biar enak. Dokter Match. Dokter Maskin S. Ini jadi admin. Nah, saya akan tunjukin dari Dari sini sini mulai mulai berkembang. suara saya kecilin, bagikan, oke. Kamera, layar ya, sip. Kelihatan ya teman-teman ya. Oke. Sekarang saya tunjukin akun Instagram. Instagram. Oke, teman-teman udah kelihatan belum? Kelihatan belum? Kelihatannya cuman Google dong. Oh, cuma Google ya? Oke. Coba kelihatan cuman Google. Bagikan. Padahal layar ya. Oke. Zoom, zoom, zoom. Instagram. Sebentar ya. Kok nggak bisa ya? Gambar dari file, UR web, layar. Ada yang tahu nggak caranya berbagi layar pakai ini? Mungkin dimatikan dulu dong ininya, Oke, stop green dulu ya. screen. Oke. Nah, ini dia. Oh iya, tadi saya yang berbagi ya. Iya dong.
Oke, cakap prima. Sip. Udah muncul belum? Udah muncul belum? Masih belum sih dok. Layar. Nggak kelihatan. Oke, gini aja ya. Sekarang saya kasih beberapa konten ya. Ini akun IG saya. Ada yang bisa bantu mungkin caranya share gimana ya? Caranya share, saya lagi mikir nih. Gambar dari file, dokumen web, kamera, papan tulis, layar, Oh, install. udah diberi akses belum ya dok? Kenapa? Udah dikasih akses. Biasanya kalau dikasih akses udah bisa mungkin dok. Oke, saya coba lagi ya. Aku coba jadi host ya. Iya dok. Saya jadi host. Oke, saya jadi host. Mulai bagikan layar. Oke, udah belum? Belum juga ya. Masih belum dok. Mana ya? Aku masih nggak bisa. Sebentar ya. WR web, kamera, coba akan tulis. Oke, dia kalau papan tulis bisa ya. Kalau papan tulis bisa dia. Bagikan WR web. Oke, sekarang gini aja. Teman-teman, saya tunjukin langsung di akun IG saya. Ya, yang ini. Oke, sip. Sekarang saya tunjukin ya. Dok, konten yang menarik yang mana? Saya langsung sharing linknya. Nah, baru ternyata ya. Eh, kok aneh? Kok malah install ya? Aduh, mohon maaf ya. Saya baru nih nyobain yang ini. Oke, hentikan. Bagikan lagi layar. Ayo dong. Aksesibilitas. Band. Oh, jangan-jangan zoomnya belum ke ini. Sebentar. Zoom, 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 zoom. Soalnya biasa pakai laptop. Belum pernah saya pakai HP di sini. Zoom, zoom, zoom. Kayaknya zoomnya masih belum keaktifasi. Zoom, Telegram. Oh, pantesan. Ya, 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 ya. Ah, akhirnya. Ah, yuk kita lihat sini. Sekarang kelihatan ya? Kelihatan dok.
juga suka banget sama tempatnya. Udah rapi. Kita lihat lagi ya. Akhirnya setelah penantian Teman-teman panjang, perhatiin ya. sorry, harganya satu Suaranya ada nggak? kali ini gue ada di klinik baru Kita begini ya. klinik dokter. Kenapa gue pilih klinik ini? Selain perawat dan dokter yang sudah ahli di bidang ini, gue juga suka banget sama tempatnya. Terapi, bersih, dan pemilihan warbahnya itu nyaman di mata. Ini tuh treatment khusus buat kalian yang punya kulit sensitif dan pengen banget bikin V-shape atau bisa dibilang, kita penasaran kan tahap-tahap treatmentnya? Yaitu tahap pertama kita melalui proses cleansing, facial wash, ozone, ekstraksi komedo, vakum dermabrasi, snow bubble, massage wajah, masker, serum, dan tahap yang kedua yaitu limpa yang banyak sekali manfaat yaitu mengurangi kerutan, gejala jerawat, dan kulit berminyak. Kita masuk ke tahap ketiga yaitu V-shape akupunktur yang berfungsi untuk mengencangkan dan membuat wajah lebih tirus. Kalian bisa lihat sendiri hasil zoom buat kalian yang putri langsung aja datang ke sini. Nah, gitu ya tekniknya. Sekarang kita lihat insight-nya ya. Teman-teman perhatikan tayangannya udah berapa? 52.000. Oke. Interaksi pasal 18, aktivitas profil adalah 92, ya. Kemudian ini udah ngasilin uang lumayan banget ya, 194 dan 20. Total budgeting buat iklan ini aja sudah sekitar 1,5 jutaan. Karena dia udah berjalan sekitar 14 harian ya. Nah, kita lihat iklannya, gambaran umum iklan. Nah, ini iklan 24 Oktober pukul 22,12. Sudah jangkauannya 12.000. Oke. Biaya percakapannya 16.000. Total pengeluaran adalah 941.000 dari 1.649. Jadi seperti teman-teman. Akhirnya Oke. Kemudian kita lihat dashboard secara umum. Ini akun baru 1 bulan. Ya, akun ini baru 1 bulan banget. Oke. Eh, kita lihat dashboard profesional dia sudah 125.000,1. Nah, tahap yang berikutnya adalah, Dok, apa yang harus saya lakukan? Yang paling pertama adalah kita harus menganalisa di Instagram kita. Dashboard profesional di sini ya. Jadikan dulu semua adalah akun Instagramnya bisnis. Kemudian dari situ kita lihat ke tayangan. Teman-teman akan melihat ya, dari 125.000 itu 93,5% itu bukan pengikut saya. Dan orang melihat dari cerita, reels, dan postingan. Nah, dari sini teman-teman akan melihat konten mana sih yang paling suka. Nah, ini konten yang tadi. Konten yang kedua adalah konten yang susut perut. Ini saya cuma pakai Canva doang. Tayangannya 25.952, aktivitas profilnya 994, interaksinya adalah 50. Ini salah satu yang paling banyak. Totalnya udah ada 61 percakapan pesan dimulai. Iklannya saya baru 942.000. Seperti itu. Ya. Baru terakhir yang ini nih. Ini iklan baru jalan. Ternyata orang lebih suka testimoni, lebih suka ini. Nah, kita analisa lagi ya. Iklan ini kenapa berhasil? Kita cross check ya. Kita lihat satu-satu barengan yang pelan-pelan ya. akhirnya setelah penantian panjang, gue bisa treatment glow puncture ini. Yang tadinya harganya 1 juta, ini diskon 50% jadi 500.000. Jadi buat kalian yang penasaran apa sih manfaat dari treatment ini, tonton video ini sampai habis. Kali ini gue ada di klinik baru yaitu klinik dokter. Kenapa gue pilih klinik ini? Selain perawat dan dokter yang sudah ahli di bidang ini, gue juga suka banget sama tempatnya. Terapi, bersih, dan pemilihan warbahnya itu nyaman di mata. Ini tuh treatment khusus buat kalian yang punya kulit sensitif dan pengen banget bikin V-shape atau bisa dibilang kita penasaran kan tahap-tahap treatmentnya. Yaitu tahap pertama kita melalui proses cleansing, facial wash, ozone, ekstraksi komedo, vakum dermabrasi, snow bubble, massage wajah, masker, serum, dan di tahap yang kedua yaitu limpa yang banyak sekali manfaat yaitu mengurangi kerutan, gejala jerawat, dan kulit berminyak. Kita masuk ke tahap ketiga yaitu V-shape akupunktur yang berfungsi untuk mengencangkan dan membuat wajah lebih tirus. Kalian bisa lihat sendiri hasil zoom buat kalian yang putri langsung aja datang ke sini. Nah, oke. Nah,
Sekarang kita coba nganalisa yuk. Nah, dari yang tadi teman-teman kita coba analisa sharing not turn on. Saya balikin lagi akun saya jadi eh, host lagi. Ya, oke. Sekarang kita analisa. Kenapa iklan tadi berhasil coba? Yuk, minta pendapatnya deh. Jadi saya kasih contoh iklan yang sudah berhasil. Teman-teman tolong ATM dulu dari situ. Yuk, kita lihat. Kenapa konten itu berhasil? Berhasil artinya banyak dilakukan view, kemudian juga udah ngasilin duit banyak dari situ. Ada yang punya kasih pendapat? Tadi jelas gak untuk videonya, teman-teman? Jelas dok. Oke, kira-kira struktur awal itu apa kira-kira? Apa yang membuat menarik? Hmm. Modelnya mungkin dok. Ada di atas. Kenapa? Salah satunya ada modelnya, penampilan modelnya, Oke, tapi bukan itu. Modelnya nggak sih, nggak terlalu ini. Modelnya oke, cuman bukan esensialnya. kualitas videonya dok. Bukan. Apa kira-kira? Sekarang saya tunjukin. Itu yang Canva itu kualitasnya standar dan nggak ada model loh. Yang Canva 22.000 loh. Apa kira-kira yang membuat berhasil? Yakin iklannya berhasil. Nah, itu pas awal. Offering. Jadi yang paling penting pertama adalah apa? Offering. Konsisten. Baik. Harus jelas treatment Anda. Hmm. Kemudian adalah USP. Di Jaksel ada banyak laser macam-macam skin booster. Tapi nggak ada satupun yang memiliki USP Anda. Saya USP-nya adalah glow puncture. Sebenarnya ya buatan-buatan saya aja sih ini. Kombinasi akupuntur, facial dan limfatik. Berbeda. Jadi offering itu strukturnya apa sih? USP kelebihan Anda plus promo. Udah kayak begini. Promo diskon dari berapa ke berapa? Saran saya 50%. Lebih bagus lagi bisa 70%. Nanti saya tunjukin yang 70% ya. Oke. Habis itu apa kira-kira udah offering? Glow Puncture harga promo dari sekian ke sekian. Terus apa lagi fase yang keduanya? Benefit. Ya. Fitur and benefit. Apa bedanya? Benefitnya, manfaatnya. V-shape kalian mau seperti ini. Itu benefit. Fiturnya apa? Tindakannya apa? Pakai apa? Kemudian detail spesifik langkah-langkahnya. Struktur berikutnya apa? Proses. Sekarang itu orang tuh suka banget proses. Orang suka banget tentang BTS. Orang suka banget tentang hal seperti itu. Proses tahapan-tahapannya. Orang harus tahu. Aku bayar berapa, dapat apa. Terakhir adalah testimoni. Maksimal iklan video 90 detik, nggak boleh lebih dari ini. Sampai sini ada pertanyaan? Teman-teman cari aja satu, 2, sampai 3 konten yang kayak begini, iklanin coba. Berhasil biasanya. Dan sebelum itu harus persiapan akun dulu ya. Akunnya harus rapi. Sampai sini ada pertanyaan? Iya dok, mau nanya nih, itu kan Boleh. tadi ada testimoninya ya yang mungkin bikin orang lebih percaya. Nah gimana kalau belum ada testimoninya gitu dok sampai Harus tindakan kan nggak dibuat. semua, maksudnya itu kan nggak semuanya kadang tindakan kayak aku konser tuh langsung
kelihatan gitu kan. Ya. Itu gimana? Harus ada hal yang langsung kelihatan. Nggak kelihatan nggak bisa, dok. Dokter harus mulai Wah, dari karyawan. oh, Memilih model yang tepat itu bagus. Dan bahkan ya, punten ya, bukannya kita nginin. Dokter harus editing juga pakai Photoshop. bener kadang hasilnya bisa beda sih. Ah iya, emang emang begitu. Dunia kita kan dunia maksud dunia tipu-tipu. Biar Mas tuh melakukan kayak gitu juga loh. Percaya atau enggak? Dari master ya. Kayak kan gue tahu deh orang dalam. Oh gini dok, dari dulu di awal oh, kayak gitu ya sudah. Tapi tidak, kalau saya sih bisa pastiin kalau tindakan saya semuanya langsung kelihatan. Kayak program saya, program susuk sekali treatment 6 sampai 12 cm emang berhasil. Jangan terlalu over. Kalau saya nggak over promise, apa yang saya janjikan itu dibuktikan dok. Jadi dokter memang harus punya produk yang kuat. Kalau produk yang nggak kuat nggak bisa. Dok, apa yang diperlukan? Oke, maka berarti adalah memerlukan USP yang kuat. Saya tunjukin lagi ya. Iklannya berhasil atau enggak, lihat ya. Bahwa polanya mirip. Saya tunjukin lagi. Saya tunjukin polanya mirip. Oke. Nah, lihat yang chat ya. Tuh, yang chat banyak banget loh. Ini akun baru loh. Tuh, banyak gak? Saya aja udah nggak, udah tidak, sudah tidak ke ini lagi. Udah nggak apa? Udah nggak ke handle beneran. Nah, sambil saya ini ya. Caranya kayak gimana? Lihat ya, quantum slimming. Nah, lihat saya sudah ada nih. Oke, bahan tersimpan. Langsung cara kerja quantum slimming. Tuh, sorry, kerja quantum quantum. Nah, ini dia. Tuh, langsung buat. Tuh, ya. Teman-teman di Instagram udah pakai ini belum? Belum. Nah, pakai simpanan jadi cepat. Terus lihat iklannya dari mana? Teman-teman lihat ya, iklan yang kayak gini ya. Tuh, iklan yang ini ya. Saya tunjukin. Iklannya kalau model itu bisa saya bantah, lihat ya. Tuh. Karena offeringnya pas. Clear kan? Susut perut 6 sampai 12 cm dalam satu kali pertemuan mau. Diskon khusus 50% only 500.000. Pas gak? Ini saya buat cuma pakai Canva doang. Tapi luar biasa hasilnya. Ini saya pakai influencer. Tapi hasilnya nggak bagus-bagus amat. Nggak bagus-bagus amat. Pakai influencer lumayan. Tuh, lihat ya. Iklan yang pakai, nah tuh, kan bisa buat hal-hal sederhana kan? Tuh, simple gak? Buat begini. Jadi butuh ide kreatif ya. Nah, kita lihat ya. Ini yang pakai influencer, tapi nggak bagus-bagus amat juga. Insight-nya nggak bagus-bagus amat, biasa aja. Tuh, masih cuma 5.000, nggak sampai 50.000 kayak yang atas. Nah, gitu dia. Oke, saya tunjukin lagi. eh Pada saat saya pakai yang klinik ya. Tuh. Ini klinik awalnya jelek banget hasilnya.
Dashboardnya udah 425.000. 30 hari terakhir. Kita lihat yang paling bagusnya apa. Nah, oke, ini udah bagus ya. Sip. Nah, ini nih tanpa iklan ini yang bagus nih. Glow Dokter Max. udah sehat bercahaya dengan Glovan Trilogy 4.5. Ini saya baru nih. Glow Max Trilogy itu baru nih. Ini bagus. Bisa ditiru juga. Oke, lagi error. Nah, sekarang udah saya langsung praktek lagi ya. Dok, cara ngiklan gimana? Gampang banget. Klik ininya. Dokter udah sehat bercahaya dengan Glovan Trilogy. Lihat dulu insight postingannya. Ini organik nih tanpa apa-apa. Ternyata bagus nih 1900 bagus banget. Interaksi 19 bagus banget nih. Oke, beres nih udah bagus. Aktivitas profil udah bagus. Dokter udah Tinggal sehat. promosikan Reels. Di sini mengirimi Anda pesan. Masuknya saya di Instagram aja. Simpan. Mengirimi Anda pesan. Pemirsa. Oke. Kita buat sendiri ya. Karena kita starting dari nol. Nama pemirsa Sukabumi Glowing. Lokasi nih, ini yang penting nih. Teman-teman milih yang lokal. Radiusnya kalau saya sukanya 10. 7 deh ini. Oke. Biar nggak terlalu jauh. Karena ini iklannya oke. 10. Mulai masuk di sini lokasi. Minatnya apa? Perawatan wajah. Masuk pasti di sini perawatan kulit. Ya kan, perawatan kulit. Krim penuaan. Masuk. Oke. Sip. Semua jenis aja nggak apa-apa. Ini namanya advance. Advance campaign. Pakai. Langsung masuk. Sukabumi Glowing. Oh, tidak tersedia untuk anak muda. Berarti jenis kelaminnya saya rubah. Nah, udah bagus. Masuk. Nah, yang bagus itu 100.000 pengalaman saya. Tapi kalau teman-teman masih belum sanggup ya disiapin berapa deh ya. Cuma kalau saran saya memang luangkan. Nah, ternyata beda saat 15 hari sama 2 hari doang. Nggak ngefek kalau 2 hari. Siapin budget sekali kalau ini mau bagus 1,5. Oke, kita tambahkan dana. Ya, teman-teman tinggal tambahkan dana, masuk, selesai. Seperti itu aja. Langsung promosikan Reels. Pasti diminta ya. Gitu dia. Caranya sesederhana itu, caranya ngiklan. Sekarang saya tunjukin lagi konten mana yang berhasil. Caranya gitu ya teman-teman ya. Dokter udah Nih kita lihat lagi ya. Dok, yang bagus mana? Kita lihat lagi yang bagus. Kemarin saya posting ini bagus. Nah ini dia. treatment langsung glowing instan. Dokter Max punya loh, namanya Glow Function. Nah, Harganya juga affordable. Untuk kamu, simak videonya sampai habis ya. Selain membuat glowing, treatment Glow Function ini juga punya banyak fungsi loh. ini yang paling Lain, bagus. bisa untuk anti-aging, mengencangkan, membuat kamu lebih cerah, dan masih banyak lagi. Penasaran? Dan yang pastinya, untuk treatment berkualitas dan harga affordable, hanya di Dr. Max Restoratif Clinic. Gitu dia. Sip.
Lihat lagi. Nah, ini yang paling bagus apa? Di sini saya 52.000. Nah, ini saya iklanin. Di sini kalian udah bisa nikmatin treatment Glow Puncher seharga 500.000 aja. Dan kalian udah bisa dapetin 3 kali treatment di sini. Penasaran nggak? Simak videonya. Hai Metidat semuanya, hari ini aku lagi ada di Dr. Max Clinic dan aku mau kasih info ke kalian kalau Dr. Max Clinic lagi ada treatment terbaru yaitu Glowing Puncher dan lagi ada spesial promo yaitu dari harga 1 juta jadi 500 ribuan aja. Buat kalian yang mau langsung booking dan reservasi ke Dr. Max Clinic, ditunggu. Tanpa nunggu lama, di sini aku langsung masuk ke ruangan treatmentnya. Aku saranin kalau kalian kesini reservasi dulu. Pertama yang kalian dapetin di sini yaitu facial bubble snow. Di tahapan ini mulai dari pembersihan wajah, massage, scrub, dan juga ekstraksi komedo. Part base yang aku suka di sini yaitu massage karena bikin wajah aku jadi lebih relax. Dan part tersakit yaitu pastinya ekstra komedo tapi ini the best sih. Tahap kedua yaitu treatment limfatik. Selain untuk mencerahkan, treatment ini juga bisa untuk melembabkan kulit, mengencangkan, dan juga bisa untuk meniriskan pipi kalian loh. Next, tahapan terakhir dari facial yaitu pastinya pakai masker. Next ke treatment selanjutnya. Nah, di sini kalian bisa dapetin treatment akupuntur. Treatment ini bagus untuk jerawat, peredaran darah, dan juga bisa meneruskan. Tahap terakhir di sini kita dikasih sinar PDT supaya hasilnya lebih maksimal. And yaps, ini dia. Itu dia. Sip, sesederhana itu kok. Udah kuat dok ya. Sederhana itu cara kita jualan. Jadikan host. Oke, teman-teman. Ya, silakan sesi pertanyaan lagi. Ya, nggak perlu khawatir ini saya rekam ya. Jadi gitu caranya. Mudah kok. Saya belum kasih yang ribet-ribet. Kunci utama di konten. Kontennya bagus, hajar. Selesai. Tapi disitulah peran saya biasanya kontennya bagus gimana harus dicoba tester terus lihat data iklan itu yang penting. Begitu teman-teman. Ada pertanyaan dulu sebelum saya tutup? Ketahuan ya dok pertanyaannya iklan gitu? Yes, ketahuan. Silakan teman-teman ada pertanyaan? Kalau saya pribadi tergantung ya. Pertama buat konten dulu. Kalau saya pribadi saya lebih suka iklan. Karena influencer kadang-kadang bisa ngefek atau enggak. Tergantung. Tergantung pemilihannya. Kalau karena beda ya. Kalau kalau influencer itu fokusnya ke konten ya, bukan ke closing. Jadi nggak bisa dibandingin sebenarnya antara influencer atau iklan. Tergantung teman-teman butuhnya apa. Silahkan, Dok, ada pertanyaan? untuk dok, Ya, siap. Silakan. ya itu kan tadi kalau beberapa saya lihat yang untuk di klinik Jakarta ya dok, itu kan ada penawarannya benar-benar spesial banget. Saya juga lihat dari sisi harga tuh juga affordable lah dok. Semisal kita ini kan dokter lagi momen opening ya dok yang di Jakarta. Ya, Kalau misalnya kita sudah running gitu dok, kira-kira pernah ada tips nggak dok buat itu. penawaran terutama di harga Oke. Ikutin yang dokter Mas Klinik yang tadi. yang yang lama ya dok ya? Yang lama, betul. Dokter Mas Klinik itu saya punya buat program baru karena lead saya kan dikit ya. Jadi saya tuh Hmm. belajar dari Skin Plus. Dari yang Skin Plus itu saya tunjukin. Namanya Glow Max Euromed ya dok? yang tadi. Jadi ini gila sih. Facial laser cuma 500.000 dari 1,9. Dok, jujur ya, harus spektakuler dok. Promo kita biasa nggak makan dok. Cari harga yang HPP-nya kecil, tapi dokter bisa potong besar. Marginnya maksudnya dok? Marginnya besar. Contoh laser. Laser kan udah nggak butuh apa-apa lagi kan? Iya.
Ya udah, karena itu saya kombinasiin paket yang buat acne Glow Max itu aku puntur facial sama laser dari harga 1.900.000 jadi cuman 499 dok. Sekarang aku tanya, Oh, dokter sebagai customer mau nggak? oke, ya mau dok. Nah, Berarti dan langsung betul hajar pas gitu dok. udah dateng baru dokter kasih paket macam-macam semuanya nanti. Itu dokter biasanya pembalapan harganya untuk yang lihat iklan apa all dok? Oh enggak, Supaya yang hanya khusus customer baru dan lihat iklan. oke siap Kalau yang dok. datang ke klinik langsung nggak usah. Kecuali dia adalah customer baru. Nah, dok, yang buat pasien lama gimana? Pasien lama itu saya kasih satu kali kesempatan. Karena ini cuma berlaku satu kali ya dok ya. Oke. Kalau dia mau dapat lagi, dia itu harus bawa satu orang lagi. Oh berarti ini ya dok. Oke oke gitu ya tipsnya. Oke. Kayak gitu ya. Oke. Jadi, jualan itu jangan yang masuk akal dok. Kalau pakai masuk akal susah dok. Karena orang bergerak karena emosi, bukan karena logikanya. Gitu. Kebayang Oke dokter dok. Farah ya? Kebayang dok. Siap. Siap. Oke, silakan ada pertanyaan lagi sebelum saya closing. Tapi gimana? Dapat sesuatu di hari ini? Alhamdulillah banyak banget dok. Hah? Ini harus langsung praktek sih. Praktek kayak gini mah. Sekarang saya udah praktekin ya. Dan saran saya dokter Farah megang CS juga ya. Di awal. Jadi seorang business owner tuh harus mau turun. Jadi dia tahu apa problemnya apa ini ya. Teman-teman itu nggak bisa nyelesain sesuatu tanpa nguasain. Saya kayak gitu ya. Karena prinsip dasar level 1 dalam bisnis seorang CEO adalah harus mastery your business. Orang paling jago harus Anda, kalau saya pribadi. Berarti kalau saya lihat itu iklan-iklannya dokter itu kan nggak harus kreatif yang kayak gimana gitu dok ya untuk Enggak, udah desainnya ikutin untuk aja ATM dok. Canva Canva gitu aja dok ya. Iya udah, sama CapCut udah. Ya. Dokter ATM aja ya tadi. Clear kan? Offeringnya apa, harga diskon promonya berapa, langkah kedua benefitnya apa, prosesnya apa, testimoninya apa. Udah, itu formulasi terbukti. Percaya saya. Baik Itu dok. dia. ATM aja teman-teman. Karena saya pun ATM dari Just Mine. Dan itu terbukti udah di berbagai cabang. Aman. Bagus. Ya, Dok, silakan Zazi treatment. Oke. ini dok mau nanya, kita kan juga maksudnya baru mulai gitu kan, juga kalau mau bikin konten gitu, kita ambil dari gambar kita sendiri, itu kan juga terbatas ya dok. Kalau kira-kira nih kita tiru atau kita copy konten dari yang lain, Nggak itu boleh. boleh nggak? Nggak Nggak boleh. boleh. Nggak boleh. Dok, saya Jakarta tuh sendiri loh. Nggak ada konten kreator. Saya cuma ngandalin HP doang. Selesai. Oke dok, Nah, makasih. ya. Pokoknya benerin mindsetnya. Nggak ada kata nggak bisa. Yang nggak ada cuma nggak mau atau nggak mampu. Iklan itu nggak pernah gagal. Yang ada hanya iklan yang berhenti. Balik lagi, kenapa saya 1 jam tadi benerin mindset, benerin mindset? Karena selalu ada alasan untuk alasan. Dok, saya nggak punya konten kreator. Dok, saya gaptek. Dok, saya begini. Selalu ada alasan untuk alasan. Stop. Kerjakan, lakukan, perbaiki terus. Selama teman-teman selalu beralasan, nggak pernah berhasil. Dok, saya budget budget saya cuma segini. Mau nggak mau, teman-teman harus pinter. Pakai guerrilla marketing, pakai apa macam-macam. Tapi cara itu sulit. Cara yang saya lakukan ini sudah terbukti dan mudah diduplikasi. Cukup buat konten yang oke, tapi sebelum itu disiapin akunnya ya. Silakan cek teman-teman ke akun saya. Buatin highlight story yang rapi, buatin konten-konten feed juga yang rapi, baru iklanin. Jangan ngiklanin kalau masih nggak rapi. Gitu teman-teman ya. Benerin dulu biolinknya, benerin dulu audio apa namanya katalognya gitu. Seperti itu dia. Ya. Jadi teman-teman, saya yakin ini mungkin nggak cukup. Karena itu saya membangun namanya program pendampingan.
Programnya ini masih sangat terjangkau karena ini pendampingan ya, beda kalau bukan pendampingan. Saya sendiri pendampingan iklan saya itu 9 jutaan per bulan ya. Tapi teman-teman buat teman-teman itu dari harga 2 hanya 1 juta saja bagi yang mau saja ya. Dan ini maksimal cuma 4 karena saya bisa demi paling maksimal cuma 4 ya. Karena kita akan dibuat grup sana. Tahap yang pertama kita perbaiki dulu kontennya gitu. Di minggu awal perbaiki konten kayak begitu. Di minggu kedua perbaiki konten dan udah langsung iklan. Kita lihat proses perjalanan ini iklan selama nanti 14 hari. Ini hanya bagi yang mau saja, siapin budgetnya, siapin kontennya, dan siapkan mentalnya. Karena kalau teman-teman ngerjain ini, sudah bisa dipastikan berhasil. Kalau ngerjain, seperti itu. Ya, jadi saya pengen teman-teman yang iklan ini berhasil. Silahkan kalau teman-teman yakin dan pengen belajar, ayo kita bareng-bareng sama-sama ya. Seperti itu. Dok, kalau misalnya untuk masalah jadwalnya gimana nanti kita nyesuaiin ya. Yang paling pasti saya sudah siapin materinya. Materi yang pertama adalah materi tentang konten, materi tentang setup akun kita harus rapi. Ketika akun kita sudah rapi, yang lain nanti akan ikut. Seperti itu ya, teman-teman semuanya. Terima kasih. Salam saya Dr. Mas. Semoga bermanfaat di hari ini. Yang berminat nanti langsung ke Mbak Mila ya. Nanti silakan japri ke sana. Nanti akan kita lakukan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat ya. Makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi. Foto dulu, foto dulu, foto dulu. Boleh? Kak foto. Assalamualaikum. Yang bisa foto boleh. Dibuka kameranya boleh. Oh ya sudah. Tidak apa-apa. Kalau tidak bisa, sebentar. Satu, dua, tiga. Oke. Terima kasih teman-teman. Oke, ada muncul. Satu, dua, tiga. Oke, sip. Bismillah, semangat teman-teman semuanya. Ini cara yang mudah diduplikasi dan insya Allah kalau benar-benar ngerjain bisa berhasil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.